Pernahkah kalian bertanya-tanya, apa rahasia nasi bakar mini yang selalu membuat orang ingin membeli lagi? Nah, hari ini saya akan tunjukkan semua rahasianya, dari bahan, teknik membungkus, hingga trik agar nasi bakar mini selalu laris manis. Jangan kemana-mana, tonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah ide usaha yang sedang hits dan bisa menghasilkan omset hingga 2 juta rupiah dalam satu hari. Bayangkan, dengan modal kecil, kalian bisa membuat nasi bakar mini angkringan yang lezat dan disukai semua kalangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, tulis komentar kalian di bawah, dan subscribe channel ini. Semoga dengan subscribe, rezeki kalian dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Dalam video ini, kita akan membahas langkah demi langkah dari persiapan bahan, cara memasak nasi bakar mini dengan cita rasa yang khas, hingga tips menjualnya agar laris manis. Kalian akan melihat bagaimana teknik membungkus nasi dengan daun pisang, pilihan isian yang menarik, dan rahasia rasa yang membuat pelanggan ingin membeli lagi dan lagi. Saya akan membagikan pengalaman dan strategi yang sudah terbukti berhasil di lapangan, sehingga kalian bisa memulai usaha ini dengan percaya diri tanpa takut rugi. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir, karena setiap detail yang saya bagikan akan sangat berguna untuk memaksimalkan keuntungan kalian. Siapkan catatan kalian, siapkan semangat, dan mari kita mulai perjalanan menuju usaha nasi bakar mini angkringan yang sukses. Jangan lupa untuk tetap stay tuned, karena tips tambahan dan trik rahasia akan saya bagikan juga di sepanjang video ini. Bersiaplah untuk terinspirasi dan mendapatkan ide usaha yang bisa mengubah hari-hari kalian menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Memulai usaha nasi bakar mini angkringan membutuhkan persiapan yang matang agar setiap langkah berjalan lancar dan menguntungkan. Pertama, kita harus menentukan lokasi usaha yang strategis. Pilihlah tempat yang ramai dengan pejalan kaki seperti dekat kampus, perkantoran, atau area pasar malam. Lokasi yang mudah diakses dan terlihat jelas akan menarik lebih banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Selain itu, pastikan area tersebut memiliki izin usaha atau lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan, sehingga tidak mengalami kendala hukum atau pemindahan mendadak. Setelah lokasi dipilih, langkah berikutnya adalah menyiapkan peralatan. Modal awal untuk peralatan biasanya mencakup kompor portabel, wajan, spatula, baskom, panci, serta gerobak atau meja untuk berjualan. Estimasi biaya untuk peralatan ini sekitar 700.000 hingga 1 juta rupiah tergantung kualitas barang dan ukuran usaha. Untuk modal awal bahan baku, sediakan beras pulen sebanyak 500 gram, santan instan 200 ml, daun pisang secukupnya, dan bumbu pelengkap seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, dan serai. Sediakan juga bahan isian mini seperti ayam suwir, tempe goreng, teri medan, dan telur asin. Perkiraan biaya awal bahan baku untuk batch pertama sekitar Rp150.000. Selain peralatan dan bahan baku, kita juga harus memikirkan kemasan dan penyajian. Gunakan daun pisang segar untuk membungkus nasi bakar mini, lalu sematkan dengan tusuk lidi agar rapi. Penyajian yang menarik akan meningkatkan minat beli pelanggan. Pastikan juga kebersihan area memasak dan peralatan selalu terjaga agar pelanggan merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, buat perencanaan menu dan harga jual. Menu utama adalah nasi bakar mini dengan berbagai isian. Agar terjangkau namun tetap menguntungkan, tetapkan harga jual antara Rp10.000 hingga Rp12.000 per porsi. Dengan target penjualan 200 porsi sehari, omset harian dapat mencapai 2 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, jika total modal dan pengeluaran harian untuk bahan baku sekitar Rp300.000, maka profit bersih yang dapat diperoleh sekitar Rp1.700.000 per hari. Persiapan mental dan strategi pemasaran juga penting. Siapkan poster sederhana, gunakan media sosial untuk promosi, dan berikan salam hangat kepada setiap pelanggan. Dengan pelayanan ramah, rasa nasi bakar yang lezat, dan lokasi strategis, usaha ini memiliki peluang besar untuk berhasil tanpa mengalami kerugian. Semua persiapan awal ini akan menjadi fondasi kuat sebelum kita memasuki proses produksi, penjualan, dan pengelolaan keuangan yang lebih lanjut.
Setelah semua persiapan awal selesai, langkah berikutnya adalah proses memasak nasi bakar mini. Pertama, cuci beras pulen hingga bersih lalu tiriskan. Masak beras dengan santan instan, tambahkan serai yang sudah dimemarkan, daun salam, daun jeruk yang sudah disobek, serta bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan sedikit garam dan kaldu bubuk untuk rasa umami. Masak hingga santan terserap dan nasi matang sempurna. Penting untuk mengaduk nasi sesekali agar santan meresap merata dan nasi tidak lengket. Sementara nasi dimasak, siapkan bahan isian. Ayam suwir ditumis dengan sedikit minyak, bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis hingga harum. Tempe dipotong kecil dan digoreng hingga kecoklatan. Teri medan digoreng hingga renyah. Telur asin direbus dan dibelah dua. Setiap bahan isian harus matang sempurna agar rasa maksimal saat nasi dibakar. Setelah nasi matang, bentuk nasi menjadi ukuran mini, kira-kira seukuran genggaman tangan. Ambil sejumput nasi, pipihkan di atas daun pisang, tambahkan isian pilihan di tengahnya, lalu tutup dengan sedikit nasi lagi. Bungkus rapat daun pisang dan sematkan tusuk lidi agar tetap tertutup. Teknik membungkus ini sangat penting agar saat dibakar nasi tidak tumpah dan aroma daun pisang meresap ke nasi. Langkah berikutnya adalah membakar nasi. Panaskan panggangan atau grill pan. Bakar nasi yang sudah dibungkus hingga daun pisang sedikit hangus dan mengeluarkan aroma khas. Jangan terlalu lama agar nasi tidak kering dan isian tetap lembut. Selama proses membakar, perhatikan agar semua sisi nasi terkena panas merata. Aromanya yang harum akan menarik pelanggan secara visual dan olfaktif. Untuk batch pertama, siapkan sekitar 50 hingga 100 porsi nasi bakar mini. Hitung waktu memasak dan membakar sehingga produksi tetap lancar dan tidak menumpuk terlalu lama. Dengan teknik yang tepat, waktu produksi per batch dapat diselesaikan dalam 1 jam hingga 1,5 jam. Pastikan setiap porsi terlihat rapi, daun pisang tidak robek, dan isian tersebar merata. Dengan persiapan matang dan proses yang terkontrol, nasi bakar mini siap dijual dengan rasa yang konsisten dan penampilan yang menarik. Setelah nasi bakar mini siap, langkah berikutnya adalah strategi penjualan dan pemasaran agar usaha berjalan lancar dan omset harian bisa tercapai. Pertama, tentukan target pelanggan. Fokus pada pejalan kaki, mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda yang mencari camilan praktis dan lezat. Mengetahui target pasar akan mempermudah strategi promosi dan penempatan harga. Lokasi berjualan sangat menentukan keberhasilan usaha. Pilih area yang ramai, mudah terlihat, dan memiliki akses yang baik. Penempatan gerobak atau meja di pinggir jalan dengan pencahayaan yang cukup akan menarik perhatian pelanggan. Jangan lupa untuk memasang banner atau poster sederhana yang menunjukkan menu, harga, dan keunggulan nasi bakar mini. Pemasaran online juga penting. Gunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk membagikan foto dan video proses pembuatan nasi bakar mini. Tampilkan aroma, tekstur, dan keunikan isian agar calon pelanggan tertarik. Caption yang jelas, ajakan untuk mencoba, dan testimoni pelanggan sebelumnya akan menambah kredibilitas usaha. Berikan promo khusus, misalnya beli 5 gratis 1, untuk meningkatkan repeat order dan menarik pelanggan baru. Pelayanan pelanggan menjadi faktor penting. Sambut setiap pembeli dengan senyum dan salam hangat. Saat pelanggan bertanya, jelaskan keunggulan nasi bakar mini dan pilihan isian yang tersedia. Pelayanan yang ramah dan cepat akan membuat pelanggan merasa dihargai dan meningkatkan kemungkinan mereka membeli lagi. Catat juga preferensi pelanggan untuk mempermudah persiapan batch berikutnya. Untuk penghitungan modal dan pengeluaran harian, misalnya untuk 50 porsi, bahan baku nasi dan isian diperkirakan menghabiskan Rp300.000. Jika harga jual per porsi Rp10.000, omset dari 50 porsi adalah Rp500.000. Dengan memperbanyak batch hingga 200 porsi, omset harian bisa mencapai Rp2 juta dengan profit bersih sekitar Rp1.700.000 setelah dikurangi biaya bahan baku, gas, dan konsumsi kecil lain. Catatan harian mengenai penjualan, pengeluaran, dan stok bahan akan memudahkan evaluasi harian dan perencanaan produksi berikutnya.
Dengan kombinasi lokasi strategis, promosi online dan offline, pelayanan ramah, dan perhitungan keuangan yang cermat, usaha nasi bakar mini angkringan memiliki peluang besar untuk sukses dan menguntungkan. Konsistensi dalam kualitas rasa, tampilan, dan pelayanan menjadi kunci utama agar usaha ini berkembang dan pelanggan tetap kembali setiap hari. Setelah usaha berjalan, mengelola keuangan dengan tepat menjadi hal yang krusial agar bisnis nasi bakar mini angkringan tetap menguntungkan. Pertama, catat semua pengeluaran harian secara rinci. Mulai dari biaya bahan baku seperti beras, santan, daun pisang, ayam, tempe, teri, dan telur asin. Catat juga biaya operasional seperti gas, air, dan listrik. Dengan pencatatan yang rapi, kita dapat mengetahui dengan jelas berapa modal yang dikeluarkan setiap hari. Hitung harga pokok penjualan untuk setiap porsi nasi bakar mini. Misalnya, bahan baku untuk satu porsi rata-rata menghabiskan Rp3.000. Jika dijual Rp10.000 per porsi, maka keuntungan kotor per porsi sekitar Rp7.000. Dengan target penjualan 200 porsi, keuntungan kotor mencapai Rp1.400.000 per hari. Setelah dikurangi biaya operasional harian seperti gas dan konsumsi lain sekitar Rp200.000, profit bersih tetap mencapai Rp1.200.000. Angka ini cukup signifikan untuk usaha skala kecil menengah. Manajemen arus kas juga penting. Pisahkan antara uang modal, uang operasional, dan hasil penjualan. Simpan sebagian keuntungan untuk pengadaan bahan baku batch berikutnya dan sebagian sebagai tabungan usaha atau investasi tambahan. Catatan harian akan membantu mengantisipasi fluktuasi harga bahan baku dan mempermudah perencanaan produksi. Misalnya, saat harga ayam naik, kita bisa menyesuaikan jumlah atau mencari alternatif bahan pengganti agar profit tetap stabil. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk melihat pola penjualan. Perhatikan jam-jam ramai dan menu yang paling diminati pelanggan. Data ini akan menjadi dasar menentukan jumlah produksi dan strategi promosi selanjutnya. Dengan pencatatan yang cermat, risiko kerugian bisa diminimalisir dan keputusan bisnis menjadi lebih tepat. Selain itu, pertimbangkan juga pengeluaran tambahan untuk kemasan, kebersihan, dan promosi. Dengan pengelolaan yang baik, modal awal akan cepat kembali dan profit bisa meningkat. Semua langkah ini memastikan bahwa usaha nasi bakar mini angkringan berjalan lancar, tetap menguntungkan, dan siap dikembangkan lebih lanjut. Setelah memahami manajemen keuangan, fokus berikutnya adalah teknik membungkus dan membakar nasi bakar mini agar hasilnya maksimal. Membungkus nasi dengan rapi tidak hanya memudahkan proses pembakaran tetapi juga meningkatkan daya tarik visual untuk pelanggan. Pertama, siapkan daun pisang yang segar dan lentur. Panaskan sebentar di atas api agar lebih mudah dibentuk dan aroma daun pisang keluar saat nasi dibakar. Ambil sejumput nasi, pipihkan di atas daun pisang, letakkan isian pilihan di tengah nasi, kemudian tutup dengan sedikit nasi lagi. Pastikan isian tersebar merata agar setiap gigitan terasa seimbang antara nasi dan lauk. Bungkus rapat daun pisang dan sematkan dengan tusuk lidi. Teknik ini penting agar nasi tidak tumpah saat dibakar dan daun pisang tetap menempel rapi di sekitar nasi. Selanjutnya adalah proses membakar. Gunakan panggangan atau grill pan dengan panas sedang. Letakkan nasi yang sudah dibungkus di atas panggangan. Balik secara berkala agar semua sisi terkena panas merata. Waktu membakar sekitar 5 hingga 7 menit per sisi hingga daun pisang mengeluarkan aroma harum dan sedikit hangus. Aroma ini menjadi daya tarik utama yang membuat pelanggan tertarik membeli. Perhatikan juga jarak antar nasi bakar di panggangan agar panas tidak menumpuk dan nasi tetap matang merata. Jangan terlalu lama membakar karena nasi bisa kering dan isian kehilangan kelembutan. Saat membakar, pastikan aroma harum daun pisang menyebar di area sekitar untuk menarik perhatian pejalan kaki. Teknik membungkus dan membakar yang tepat akan membuat nasi bakar mini terlihat profesional dan lezat. Pelanggan akan merasa puas dengan penampilan dan rasa yang konsisten. Dengan latihan rutin, proses ini bisa diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas, sehingga produksi harian tetap stabil dan profitabilitas usaha terjaga. Setelah menguasai teknik memasak, membungkus, dan membakar,
Langkah berikutnya adalah menciptakan inovasi menu agar nasi bakar mini angkringan tetap diminati pelanggan. Pelanggan selalu mencari variasi rasa yang unik dan menarik, sehingga menambahkan isian berbeda menjadi strategi penting untuk meningkatkan penjualan. Misalnya, selain ayam suwir pedas manis, bisa ditambahkan pilihan tempe orek, telur asin, ikan tongkol, atau cumi asin. Kombinasi isian yang kreatif akan membuat pelanggan penasaran dan ingin mencoba semua varian. Selain itu, variasi sambal juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Sambal bawang, sambal terasi, dan sambal kecap manis dapat ditawarkan sebagai tambahan. Pelanggan bisa memilih level kepedasan sesuai selera, sehingga pengalaman makan lebih personal. Untuk pelanggan yang suka rasa manis, tambahkan sedikit kecap manis pada ayam suwir atau tempe sebagai isian. Menu spesial hari tertentu juga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya, hari Senin dengan menu ayam suwir spesial, Rabu dengan menu telur asin pedas, dan Jumat dengan kombinasi cumi dan teri. Hal ini membuat pelanggan rutin kembali untuk mencoba menu baru setiap minggunya. Selain itu, pertimbangkan paket hemat atau promo bundling. Misalnya, beli 5 nasi bakar mini mendapatkan 1 gratis, atau paket keluarga dengan 5 porsi berbeda yang dihargai sedikit lebih murah. Strategi ini tidak hanya meningkatkan jumlah porsi terjual tetapi juga membuat pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih dari pembelian mereka. Catatan penting adalah menjaga kualitas rasa dan konsistensi setiap porsi. Inovasi menu harus dilakukan tanpa mengurangi standar rasa yang sudah dikenal pelanggan. Setiap tambahan isian atau variasi harus diuji sebelumnya agar sesuai dengan cita rasa dan tekstur nasi bakar mini. Dengan inovasi menu yang tepat, usaha nasi bakar mini angkringan akan lebih menarik, pelanggan tetap penasaran, dan profit meningkat secara signifikan. Setelah menentukan menu dan variasi isian, penting untuk membuat penjadwalan produksi agar semua porsi nasi bakar mini siap tepat waktu dan tetap segar saat dijual. Pertama, tentukan jam-jam ramai sesuai lokasi usaha. Misalnya, dekat kampus, jam ramai biasanya antara 11 pagi hingga 1 siang, sedangkan dekat perkantoran antara jam 12 hingga 1 siang dan sore hari sekitar 5 hingga 7 malam. Mengetahui jam ramai akan membantu menentukan kapan mulai memasak dan membakar nasi bakar mini. Mulai persiapan bahan sekitar 1 jam sebelum jam ramai untuk memastikan semua bahan segar dan matang tepat waktu. Masak nasi batch pertama sekitar 60 menit sebelum buka. Lalu siapkan isian dan bungkus porsi pertama. Saat jam ramai, produksi batch berikutnya dapat dilakukan secara bertahap agar selalu tersedia stok. Teknik ini mencegah nasi bakar mini menjadi dingin atau basi sebelum terjual. Selain itu, catat jumlah porsi yang biasanya terjual pada jam tertentu. Dengan data ini, kita bisa menyesuaikan jumlah batch agar tidak kelebihan atau kekurangan stok. Misalnya, jika pada jam 1 siang biasanya terjual 50 porsi, siapkan sedikit lebih banyak sebagai cadangan untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan. Manajemen waktu juga penting untuk mengatur staf atau bantuan. Jika usaha dijalankan sendiri, pastikan urutan pekerjaan jelas agar tidak saling menumpuk. Jika ada asisten, bagi tugas mulai dari memasak nasi, menyiapkan isian, membungkus, hingga membakar. Komunikasi yang jelas akan mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Dengan penjadwalan produksi yang tepat, semua porsi nasi bakar mini akan siap dijual pada saat jam ramai, pelanggan tidak menunggu lama, dan profit harian maksimal. Mengatur jam produksi sesuai tren penjualan adalah kunci agar usaha berjalan efisien dan tetap menguntungkan. Pelayanan pelanggan yang baik adalah kunci agar usaha nasi bakar mini angkringan tidak hanya laku sekali tetapi menciptakan pelanggan tetap. Pertama, sambut setiap pelanggan dengan senyum dan sapaan hangat. Misalnya, ucapkan, "Selamat siang, silakan pilih nasi bakar mini sesuai selera." Atau, "Terima kasih sudah mampir, semoga menikmati nasi bakar mini kami." Sambutan yang ramah membuat pelanggan merasa dihargai dan nyaman untuk kembali lagi. Selain itu, perhatikan kecepatan pelayanan. Jangan biarkan pelanggan menunggu terlalu lama. Siapkan porsi siap jual sebanyak mungkin sebelum jam ramai untuk mempercepat transaksi. Selalu pastikan nasi bakar mini dalam kondisi hangat dan rapi.
Kebersihan alat dan area jual juga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas usaha. Strategi repeat order dapat diterapkan dengan memberikan pengalaman unik. Misalnya, catat preferensi pelanggan seperti isian favorit atau level kepedasan sambal. Saat pelanggan kembali, bisa disapa dengan, "Ini ayam suwir pedas manis seperti biasanya," atau menawarkan menu baru yang sesuai selera mereka. Personal touch seperti ini meningkatkan loyalitas pelanggan. Promosi tambahan juga efektif. Berikan kartu stempel atau kupon untuk pelanggan setia. Misalnya, beli 10 nasi bakar mini mendapatkan 1 gratis. Ini memotivasi pelanggan untuk membeli lebih banyak dan kembali lagi. Jangan lupa untuk meminta feedback pelanggan. Misalnya, bagaimana rasanya hari ini? Atau, apakah ada yang bisa kami perbaiki? Feedback ini penting untuk perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Dengan pelayanan yang ramah, cepat, bersih, dan perhatian pada preferensi pelanggan, peluang mendapatkan repeat order tinggi. Pelanggan yang puas akan menjadi promotor usaha secara alami melalui rekomendasi mulut ke mulut dan media sosial. Strategi ini menjaga usaha tetap stabil, meningkatkan omset, dan membuat profit meningkat secara konsisten. Setelah beberapa hari atau minggu beroperasi, penting untuk melakukan evaluasi usaha nasi bakar mini angkringan secara berkala. Evaluasi ini membantu mengetahui apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Pertama, tinjau catatan penjualan harian. Perhatikan jumlah porsi terjual, menu yang paling diminati, dan jam-jam ramai. Data ini menjadi dasar untuk menyesuaikan produksi agar lebih efisien dan tidak menimbulkan pemborosan bahan. Selain itu, periksa pengeluaran dan profit. Bandingkan pengeluaran harian untuk bahan baku, gas, listrik, dan kebutuhan operasional lainnya dengan omset dan keuntungan yang diperoleh. Pastikan margin keuntungan tetap sehat. Jika ada pengeluaran yang terlalu tinggi, cari alternatif yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Evaluasi juga mencakup umpan balik pelanggan. Catat komentar tentang rasa, kemasan, pelayanan, dan pengalaman membeli. Jika ada keluhan atau saran, segera lakukan perbaikan. Misalnya, jika pelanggan mengeluh nasi terlalu kering atau isian kurang merata, perbaiki teknik memasak atau membungkus. Respon cepat terhadap feedback menunjukkan komitmen untuk kualitas dan kepuasan pelanggan. Setelah evaluasi, buat perencanaan pengembangan usaha. Pertimbangkan menambah varian menu baru, meningkatkan jumlah produksi, atau memperluas lokasi usaha. Analisis tren pasar juga penting untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya membuka cabang di lokasi baru atau mencoba promosi online lebih intensif. Perencanaan yang matang membantu usaha tetap relevan dan bertumbuh. Dengan evaluasi rutin dan perencanaan strategis, usaha nasi bakar mini angkringan tidak hanya berjalan lancar tetapi memiliki peluang berkembang lebih besar. Setiap langkah yang diambil berdasarkan data dan feedback akan meminimalkan risiko kerugian dan meningkatkan profit serta kepuasan pelanggan secara konsisten. Menjalankan usaha nasi bakar mini angkringan adalah peluang yang menjanjikan jika dilakukan dengan persiapan, strategi, dan manajemen yang tepat. Dari pemilihan lokasi strategis, persiapan bahan baku dan peralatan, hingga teknik memasak, membungkus, dan membakar, setiap langkah memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan usaha. Manajemen keuangan yang cermat, pencatatan pengeluaran, dan perhitungan profit harian akan memastikan usaha tetap menguntungkan dan meminimalkan risiko kerugian. Dengan inovasi menu, variasi isian, pelayanan ramah, dan strategi pemasaran yang efektif, pelanggan tidak hanya datang sekali tetapi kembali lagi, meningkatkan repeat order dan profit secara konsisten. Evaluasi berkala dan perencanaan pengembangan usaha membantu melihat tren penjualan, menyempurnakan produk, dan menentukan langkah ekspansi. Hal ini membuat usaha tidak stagnan dan selalu siap menyesuaikan diri dengan permintaan pasar. Untuk kalian yang ingin memulai usaha ini, ingat bahwa konsistensi, kualitas, dan pelayanan adalah kunci. Jangan takut mencoba dan selalu belajar dari pengalaman. Mulai dari modal kecil, perhatikan setiap detail, dan lakukan setiap proses dengan teliti. Dengan kesabaran dan tekad,
Usaha nasi bakar mini angkringan bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil dan membawa manfaat bagi kalian serta keluarga. Semoga usaha yang kalian jalankan diberkahi oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam setiap langkah. Ingat selalu untuk berdoa sebelum memulai dan bersyukur atas setiap pencapaian yang diraih. Dengan kombinasi kerja keras, strategi, dan doa, kesuksesan usaha nasi bakar mini angkringan bukan lagi impian tetapi kenyataan yang bisa diraih. Terima kasih sahabat semua sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi mengenai usaha nasi bakar mini angkringan bisa menjadi inspirasi dan membantu kalian memulai usaha yang menguntungkan. Jangan lupa untuk menulis komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Klik tombol like jika kalian merasa konten ini bermanfaat dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips usaha lainnya. Semoga dengan subscribe, rezeki kalian dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala hal. Sampai jumpa di video berikutnya.